Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali akhirnya gue Kim Tan bisa kembali lagi menyapa hangat kalian semua. Tentunya hanya di channel gue yang akan mengangkat semua pengalaman ataupun cerita gue dalam mengarungi dunia pelangi dan dunia yang lainnya. Yes, seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang sebuah pengalaman gue di tahun 2013. Tepatnya bulan Juni. Itu merupakan momen yang gak akan pernah gue lupain sampai saat ini. Karena waktu itu gue dipaksa melayani preman. Penasaran gimana ceritanya? Ya udah, yuk mari kita mulai. Tahun 2013, tepatnya bulan Juni, itu adalah momen dimana gue nggak akan pernah ngelupain guys. Karena momen itu bener-bener masih terekam jelas sampai saat ini. Di zaman yang belum secanggih sekarang, udah sih, beberapa medsos sudah ada. Mungkin kalau smartphone lebih cenderung populernya itu zaman itu adalah BlackBerry misalnya. Ceritanya waktu itu gue habis pulang dari kota Jati Bening, niatnya mau ke terminal Bekasi, dan gue tuh berangkat dari Jati Bening sekitar jam 6 sore pas maghrib, dan gue nunggu mobil yang menuju arah Bekasi, which is Mayasari. Pasti kalian tahu, yang orang sono, yang orang Jakarta, yang orang Bekasi, mobil Mayasari di pintu tol Jati Bening. Pasti juga kalian tahu kalau yang orang sana. Karena itu emang kawasan yang bener-bener terminal bayangan gitu ya guys, rame banget. Jadi kalau stay di sana kita bisa nyetop bis yang ke arah manapun pasti ada. Terus waktu itu gue langsung dengan santuy nunggu tuh mobil yang ke arah Bekasi. Dan tak lama kemudian tibalah mobil bis tersebut yang menuju ke arah terminal Bekasi. Gila, udah nunggunya lama, ternyata bisnya penuh banget. So ya gue harus naik mau nggak mau, takutnya nanti di belakang nggak ada atau bahkan makin lama lagi. Jadi ya berdesak-desakan, akhirnya gue pun naik, dan di dalam bis itu dengan terpaksa gue berdiri guys. Lalu si bis pun jalan menuju Bekasi. Pas ketika naik bis itu, gue memang nggak ngeliat itu bis mau ke arah pintu keluar dari Bekasi Timur atau Bekasi Barat. Karena yang gue paham banget, ya dari Bekasi Timur gitu loh guys. Jadi kalau dari Bekasi Barat gue jarang banget, dan bahkan nggak mengetahui lokasi nanti di mana dan seperti apa. Ya gue sih walaupun misalnya memang lewat Bekasi Barat pun juga ya oke lah gitu ya. Yang penting gue tiba di terminal karena tujuan gue ke terminalnya waktu malam hari itu. Dan akhirnya bis pun keluar lewat pintu tol Bekasi Barat. Itu gue sih agak sedikit was-was karena jarang ya, biasanya gue selalu keluar lewat pintu tol Bekasi Timur. Aduh gimana nih gitu ya. Ya oke lah, mungkin sama aja, gue sih mikirnya gitu. Toh cuman satu tujuan kok ke terminal, jadi nggak mungkin nggak akan sama, pasti sama juga akhirnya gitu. Ya udah, pas ketika udah masuk ke area Bekasi, satu persatu penumpang pun turun. Jadi ada beberapa kursi yang kosong, so pada akhirnya gue pun duduk. Ketika gue sedang duduk, gue tuh gak tahu karena mungkin suasana udah mulai malam ya, jadi gue agak linglung ngelihat ini daerah mana, ini di mana gitu kan. Pokoknya gue tuh gak tahu deh itu daerah itu. Mungkin karena udah malam atau memang pertama kalinya gue lewat sana malam-malam, mulai sepi penumpang nih. Gue pun nanya sama sang kernet, "Bang, ini sampai terminal Bekasi nggak?" "Oh enggak," katanya, "ini mau langsung masuk ke garasi." "Hah? Terus ini di arah mana? Kalau ke terminal kemana?" "Wah, kalau ke terminal dari sini sih agak jauh lagi," katanya. "Harusnya tadi naiknya yang pintu tol timur kalau mau ke arah yang terminal." Waduh, gue nggak tahu deh gitu. Dari sana gue langsung bingung. "Oh ya udah, makasih ya bang." Terus gue bingung kan, ini gue turun di mana gitu ya. Singkat cerita, ada sebuah lampu merah, gue masih ingat itu kawasan, cuma nggak tahu daerah mana Bekasinya. Gue turun di sana. Ketika udah turun, itu suasananya rame banget.
gue celingak-celinguk, lo bayangin mau ke arah terminal, gue kemana gitu ya. Gak tau waktu itu gue tuh bener-bener kayak takut banget guys, padahal 2013 udah maju kali ya, ngapain gue harus takut gitu kan. Entah vibes-nya tuh membuat gue tuh kayak aduh serem nih sendirian malam-malam di sini juga gitu kan. Ya udah akhirnya gue pun pura-pura naik angkot, gak nanya itu angkot tujuan kemana. Gila gak sih, gue naik angkot tapi gue gak tahu itu arahnya mau kemana, gue main naik aja. Terus beberapa kilometer kali ya, 2 apa 3 gitu, itu angkot jalan, gue pun berhenti karena gue ngelihat kok makin gelap ya gitu. Bang kiri gitu kan ya, akhirnya gue pun turun dari angkot. Pas ketika keluar dari angkot, ini kawasan apa guys, ini gelap banget gitu, gelap banget, kayak sepi. Emang jalan raya sih, tapi kanan kiri itu sepi banget, kayak bangunan kosong gitu loh. Gue pun bingung itu daerah mana, kan posisinya itu gue sebelah kiri, gue nyebrang ke kanan. Terus gue mau nyari lewat apa ini terminal Bekasi gitu. Kenapa waktu itu gue nggak berani nanya juga. Itu benar-benar hal bodoh sih menurut gue ya. Akhirnya gue pun jalan menyusuri jalan. Terus tiba-tiba ada abang-abang tuh, gue nanya, bang, terminal Bekasi dari sini kemana? Oh, lurus ke arah sana katanya. Oh, lurus ke sana ya? Masih jauh nggak? Ya lumayan sih kalau jalan kaki. Jadi gue harus muter balik. Yang awalnya gue turun tadi pas naik angkot itu sebenarnya dari sana mungkin udah deket ya, karena gue nggak tahu jalannya. Jadi gue harus muter lagi ke arah belakang. Oh my god, capek banget. Mana itu udah malam juga gitu. Ya udah akhirnya gue pun putusin buat jalan kaki aja. Gak tahu sih waktu itu gue nggak berani banget ya menggunakan kendaraan umum gitu. Kayak orang itu kayak gak tahu, kayak linglung aja gitu loh guys. Ngerti gak sih linglung? Kayak bener-bener gue kayak di mana nih gitu. Ya maklum sih di tahun 2013 emang waktu itu gue belum yang bener-bener kayak berani gitu kali ya. Terus akhirnya gue pun jalan. Itu dari pas gue nanya sama si abang-abang ini sampai ke tempat terang itu lumayan jauh. Ada bangunan-bangunan kosong yang gelap gitu. Ketika gue ngelewati sebuah tempat kosong, gelap, gak ada penghuninya, gue ngeliat di sana ada 3 orang cowok. Deg-degan nih gue, takut nih gitu. Aduh, kayaknya ini penguasa sini nih, kayaknya ini preman nih. Udah negatif thinking pokoknya. Yaudah dengan stay cool aja, gue pun jalan dan ngelewati. Tiba-tiba ada yang gitu kan. Gue sih nggak menoleh ya karena gue takut. Pas ketika dia bilang, woi gitu kan, ya gue mau nggak mau noleh lah ya, karena udah ketangkep basah ceritanya gitu. Gue langsung gini, iya bang gitu, tapi gue nggak berhenti, masih pelan-pelan jalan. Sini dulu, mau kemana katanya. Aduh, kena deh gue nih gitu. Dia udah takut banget waktu itu. Ya udah akhirnya gue pun nyamperin mereka, tapi nggak ngedeketin ya, karena mereka tuh agak ke dalam, gue di depannya. Ini bang mau ke terminal Bekasi. Lah ngapain, kenapa lu jalan kaki sendiri kayak gitu, kenapa nggak naik mobil aja, nggak naik angkot aja katanya. Gak dapat bang, dari tadi gue udah nungguin juga gitu. Ya udah sini dulu aja katanya. Ya sini aja dulu, santai, duduk dulu, capek katanya. Aduh, gue disuruh duduk dulu nih. Ya udah akhirnya gue melangkah dengan gentar dan dengan takut. Gue pun mau nggak mau akhirnya duduk bareng mereka. 3 cowok ini gue yakin banget mereka adalah salah seorang preman guys. Entah preman atau entah mungkin cowok yang kayak bad boy gitu. Karena gue ngelihat 1, 2, dan 3 ini bener-bener real banget, kayak tampilannya tuh kayak preman gitu. Yang 2 pakai rompi doang, pakai rompi yang jaket jeans gitu. Terus yang satunya pakai kaos biasa, pakai topi dikebelakangin dan semuanya berkumis. Waktu itu gue belum berkumis kayak gini ya, 2013 gue masih cabi banget dan looknya belum seperti ini. Akhirnya gue pun duduk, ngobrol-ngobrol. Mereka bertiga itu bener-bener kayak, apa ya namanya ya, ngerapek gue banget gitu loh guys. Kayak bener-bener gue di ini dari kanan kiri, karena kan gue tengah-tengah posisinya. Jadi yang sebelah kanan 2 orang, sebelah kiri 1 orang. Jadi gue tuh sama mereka kayak bener-bener, emang orang mana, nanya gitu kan, bla bla bla. Ya gue langsung jelasin kalau gue
bukan orang sini. Terus kamu putih juga ya katanya, lumayan. Gue waktu itu belum kenal yang namanya orang mabok kayak gimana. Dan ternyata setelah kejadian itu gue tahu, oh ini mereka sedang dalam keadaan mabuk. Tapi yang gue tahu sih yang 2 orang, karena yang pojok sebelah kanan itu kayaknya enggak deh gitu. Yang mabuk itu yang dalam keadaan pakai rompi dua-duanya. Setelah kayak gitu, ya udah bang, udah malam ya, saya mau pamit dulu. Jangan dulu pulang, mau kemana katanya. Ini di sini dulu ngobrol dulu, santai dulu gitu. Aduh enggak deh bang, soalnya takutnya nanti malah makin malam makin sulit gitu kan. Udah ntar santai aja, gue mau maksa pulang ah. Jangan, dia kayak malah maksa gitu. Dia malah kayak makin gertak, gue kan serem ya kayak gitu. Dipaksa tangan gue dipegangin kanan kiri sama yang 2 rompi, sama cowok yang pakai rompi ini. Ya udah setelah kayak gitu gue diem, mereka malah ngobrol gitu kan, gak jelas ngomong apa. Terus tiba-tiba si yang pakai topi ini yang nggak mabuk, dia langsung yuk katanya. Oke, mereka berdua langsung bilang oke. Hah, yuk ikut katanya. Kemana bang? Ya udah ikut aja. Nggak katanya. Udah. Jadi gue lagi dipaksa kayak gitu, dan gue pun akhirnya ikutin. Jadi dari tempat duduk di depan itu, ya guys, ada lorong ke samping kiri kayak gang kecil sempit gitu, dan itu adalah gue dibawa ke sebuah ujung yang ternyata ada sebuah bangunan kosong di belakang tempat gue duduk di depan ini. Dan itu tempat kosong banget, gelap, kayak bekas rumah gitu, dan gue disuruh masuk ke sana. Itu gelap banget guys, serius. Terus ketika waktu sampai di sana, karena cahaya cuma dari luar doang, gue sih ngeliat ruangan itu bener-bener kotor, sepi, bener-bener kayak apa ya, tempat apa gak jelas gitu. Gue cuma ngeliat kayak di bawah itu ada kayak, tahu nggak, kardus yang besar dibikin kayak tikar gitu. Nah itu kayak gitu. Terus lah kayak gitu, duduk sana katanya. Duduk, iya duduk sana katanya. Gue kan duduk, langsung duduk. Tiba-tiba yang pakai rompi dua-dua ini, mereka melepasin rompinya masing-masing dan nurunin celana jeansnya dua-duanya, dan di depan mata gue tepat mereka mengenakan daleman doang. Itu sih gue udah deg-degan banget. Oh my god, gue mau diapain nih gitu ya. Tapi dalam hati gue sih, karena jujur li, ketiga-tiganya ini memang looknya memang lumayan, jadi terlihat banget kayak cowoknya gitu ya. Jadi gue pun kayaknya bakal asik-asik aja dapat perlakuan kayak gini. Secara gue pun juga cowok pelangi, cuman yang gue takutin adalah bukan hal ininya, tapi mungkin lebih kayak rampok atau jambretnya. Gue itu yang gue takutin tuh itu. Makanya gue dari awal pengen buru-buru pulang, tapi ternyata malah diginihin. Dan gue langsung bingung, kok dia ngeginihin gue ya? Apa dia, oh gue nggak tahu sih, mungkin karena lagi pengen aja atau gimana, gue nggak ngerti. Yang jelas gue emang udah akan siap melayani mereka berdua. Setelah mereka udah pakai daleman, sini majuan katanya. Gue majuan, kan gue pakai dalam keadaan pakai sweater ya, sweater, tas gitu kan, terus celana jeans juga. Duh ribet katanya, itu buka dulu apa sweater dan lain-lainnya. Udah gue buka, akhirnya gue pun ikutin aja karena gue takut juga sih ya. Setelah kayak gitu, melepaskan sweater dan pakaian gue, udah semuanya katanya. Aduh, semuanya gimana bang? Semuanya aja. Ya udah, akhirnya gue pun semuanya, dan pada akhirnya gue pun full tanpa apa-apa, dan mereka berdua juga full. Karena ngelihat gue full, jadi kita bertiga sama-sama full, dan yang satu yang pakai topi itu dia nunggu di depan pintu. Ya udah sini, gue suruh maju, dan ketika maju mereka berdua ini udah dalam keadaan bangkit. Gue digini-giniin guys ke muka gue. Yuk mulai katanya. Ya udah, akhirnya gue pun karaoke ke si abang yang 2 orang ini, gantian kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Mereka berdua gue gituin, malah kedenger suara yang ekspresif. Ada yang bilang, ayo lagi, kurang, terus katanya, terus jangan malas katanya, semangat katanya gitu kan, terus aja digituin kayak gitu. Sepintas sih gue seneng lama kelamaan gitu ya, karena gue gak tahu deh
ketika di balik ketakutan ini ada rasa kesenangan yang tiba-tiba gue suka gitu, suasana dan momen kayak gitu. Akhirnya guys, setelah mereka keenakan gue karaoke ya, terus tiba-tiba dari satu di antara mereka nyuruh gue buat berdiri katanya. Terus sini. Jadi gue tuh posisinya ngebelakangin si abang yang satu ini. Ketika gue ngebelakangin, gue pikir mau ngapain gitu. Ternyata dengan dipaksa banget, ya udah gue ngelakuinnya. Gue pun kaget sih, karena cuman sekali hentakan. Tapi ya lama kelamaan gue enjoy sih, serius enjoy banget. Ketika gue digituin sama temannya yang ini, gue tetap dipaksa untuk karaoke sama yang satunya. Terus dia ngelakuinnya bener-bener ya tanpa ampun gitu deh gitu. Gue pun sempat kewalahan, tapi ya karena gue relax jadi gue bisa mengimbanginya gitu. Setelah kayak gitu kelar, ya udah karena nggak lama ya, tak lama kemudian akhirnya si yang ini pun tumpah. Tinggallah satu lagi yang belum, yang tadi gue karaoke ketika gue digituin. Aduh, ketika sama yang satu ini gue ngelakuinnya bener-bener nggak hanya berdiri, tapi gue tiduran, ngelakuin seperti biasa. Dan ketika ngelakuin sama yang satunya ini cukup total juga sih, karena beberapa gaya kita ngelakuin dan sempat gini juga. Terus ketika gue ngelakuin sama yang satunya ini, mereka berdua nonton gitu. Tadi yang udah tumpah ya lagi ngerokok sambil santuy. Yang pakai topi sih kayak ngeliatin aja gitu, kayak yang pengen apa gimana, nggak ngerti gue juga sih. Ya udah, dengan yang satunya ini gue bener-bener dimanjakan banget. Permainannya juga oke gitu, gue suka. Ya akhirnya gue yang tumpah duluan. Ketika gue tumpah duluan, orang dua ini ketawa ngakak ngeliatin gue, dan disusul lah sama yang si temennya ini. Akhirnya tumpah juga. Kelar sudah tuh, udah kayak gitu, udah kelar. Mereka langsung buru-buru cabut ya, mengenakan celana jeans doang akhirnya gitu. Dan gue ya dengan suasana gelap kayak gitu, gue harus bersih-bersih sendiri ya, mesti merapihkan pakaian dan lain-lain gitu. Gue nggak berani ngeluarin handphone waktu itu karena takut banget itu handphone diambil nantinya. Setelah suasana clean dan kelar, kita masih di ruangan itu. Ya udah, akhirnya aku pun bilang sama mereka bertiga, "Bang, kayaknya aku harus pergi deh." "Ya udah, sana," katanya. "Ya udah, saya pergi dulu ya bang, makasih ya bang." Oke, cuma gitu doang, gue pergi deh. Gila, dan mereka bertiga masih stay di sana sambil ngerokok, sambil ngobrol di tempat gelap itu. Gue ketika jalan ke jalan raya itu, gue sambil gini, oh my god, tadi gue habis ngapain gitu ya. Ya udah, dengan lemesnya gue pun jalan menuju ke terminal Bekasi malam-malam. Ketika di perjalanan itu gue hampir kayak ada rasa senengnya, ada rasa deg-degannya, ada rasa takutnya juga. Cuman at the end, gue sih malah menikmatinya. Singkat cerita, dengan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya gue pun tiba terminal Bekasi. Aduh, finally. Oke guys, itulah mungkin pengalaman gue kali ini yang bener-bener menakutkan tapi menyenangkan pada akhirnya. Gimana? Seru nggak? Oke, semoga kalian terhibur dengan video gue kali ini. Thank you for watching and see you next time.